lagi di video pembelajaran Bu Dinar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah ya. Iya, hari ini Bu Dinar akan menyampaikan pembelajaran Bina Ibadah bab 4, yaitu masa balik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali kegiatan belajar kita dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, sebelum mulai pembelajaran juga, Bu Dinar akan mengajak kalian supaya kalian bisa fokus nih, bisa semangat dan juga konsentrasi dalam menyimak video pembelajaran ini. Ya, betul sekali, kita ice breaking dulu ya. Kalian simak video ice breaking berikut ini. Kalian juga boleh menjawabnya dari rumah. Siap? 3, 2, 1. Teka-teki kelima. Teka-teki selanjutnya gambarnya kayak gini nih guys. Oke, langsung aja jawab dan aku mulai timernya dari sekarang ya. Yaps, betul banget. Jawabannya Kamboja. Gampang kan ya guys jawabannya? Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-6. Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira negara apa ya guys? Negara ini merupakan negara terluas di dunia loh. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Yap, namanya Rusia guys. Kalian ada yang benar gak nih sama jawabannya? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut lagi ya guys. Teka-teki ke-7. Nah, gambar selanjutnya seperti ini nih. Kira-kira ini negara apa ya? Semangat! Aku kasih clue deh buat kamu. Negara ini memiliki warna bendera yang sama dengan Indonesia tuh. Hayo, udah kepikiran? Aku mulai dari sekarang ya. Yap, bener banget buat kamu yang menjawab Monaco nih. Ada yang tahu nggak negara ini? Kalau kamu tahu, coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki ke-8. Teka-teki ke-8. Hayo, kalian bisa tebak gak nih kalau gambarnya kayak gini? Negara ini terkenal dengan film ninjanya loh. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Udah ketemu jawabannya guys? Kalau udah, seperti biasa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Iya, itu dia ice breaking kita hari ini. Semoga kalian bisa menjawab semuanya ya. Kira-kira jawaban teka-teki yang terakhir tadi negara apa sih? Ada nggak yang menjawab Jepang? Ya, betul sekali. Jawaban yang benar adalah negara Jepang. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Seperti yang sudah Bu Dina jelaskan tadi, untuk materi Bina Ibadah kita kali ini adalah mengenai masa balik. Apa sih itu balik? Ada yang sudah tahu mengenai pengertian dari balik? Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum kita mulai membahas, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket Bina Ibadahnya, lalu alat tulisnya, dan catat informasi yang tidak ada pada buku pembelajaran. Oke,
Siap? Bu Dinar akan menjelaskan mengenai balik. Pengertian balik. Secara bahasa, balik ini diambil dari bahasa Arab yang berarti sampai, yaitu sampai dalam memasuki usia dewasa. Sedangkan definisi balik menurut istilah adalah satu masa di mana seseorang dibebani kewajiban agama atau taklif syariat dan akan dihisab atau dihitung segala amal perbuatannya. Menurut hukum Islam, balik itu adalah apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa balik adalah suatu masa yang mana seseorang anak telah dibebani hukum atau kewajiban, misalnya sholat dan puasa. Artinya, seseorang yang sudah balik ini sudah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan syariat Islam dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi, ini dia pengertian dari balik. Ya. Nah, dalam proses penciptaan menuju balik, ada tahapan-tahapan kehidupan yang akan dilalui. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Ya. Fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah masa pertumbuhan dalam kandungan. Yang mana di dalam kandungan berarti manusia bentuknya adalah janin, ya, disebutnya janin. Itu sebutnya janin sampai dia sudah keluar dari kandungan, yaitu nanti masuknya ke dalam masa kanak-kanak. Nah, masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 3, yaitu bayi usia 0-2 tahun. Nah, tadi bayi yang baru lahir atau baru keluar dari kandungan itu masuk ke kategori kanak-kanak, yaitu bayi. Lalu, yang kedua, awal anak-anak usia 2-6 tahun. Lalu fase yang ketiga adalah umur 9-12 tahun. Masa pra-remaja ditandai dengan perubahan bentuk tubuh. Jadi, yang kategori umur 9-12 tahun ini mengalami atau sedang berada pada fase pra-remaja. Ya. Nah, batas minimal wanita haid itu umur 9 tahun. Jika sebelum umur 9 tahun mengeluarkan darah dari kemaluan, darah tersebut tidak dinamakan darah haid, tetapi darah istihadoh atau darah penyakit. Nah, ini perlu diperiksakan ke dokter. Gitu. Lalu, yang keempat adalah fase di usia 12-16 tahun disebut masa remaja. Masa remaja ini berarti masa kesiapan reproduksi. Bagi laki-laki di usia 15 tahun, walaupun belum mengalami mimpi basah, tetapi sudah dinyatakan balik. Itu ya. Lalu, yang kelima adalah usia subur. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, usia subur wanita ini adalah pada saat mereka berusia 14-49 tahun. Fase yang terakhir adalah masa tua, yang mana berarti disebut atau berada dalam fase masa tua ini jika usianya di atas 49 tahun, ya. Nah, kalian kakak-kakak level 5 kira-kira masuk ke fase kehidupan yang mana ya? Iya, betul sekali. Yang ketiga, kalian saat ini sedang berada pada masa pra-remaja, ya. Itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai fase tahapan atau kehidupan manusia ini, ya, teman-teman. Di sini fase atau tahapan kehidupan manusia itu yaitu fase masa pertumbuhan manusia dalam kandungan dan fase pra-remaja.
Jadi, yang kali ini akan dibahas hanya ada 2 fase, yaitu yang pertama, masa pertumbuhan dalam kandungan, dan yang kedua, fase pra-remaja. Karena tadi, seperti yang sudah Budina jelaskan, bahwa kalian saat ini sedang berada pada fase pra-remaja. Jadi, sampai fase ini dulu yang akan kita bahas. Oke, yang pertama, yaitu masa pertumbuhan dalam kandungan. Masa pertumbuhan dalam kandungan ini, manusia mengalami 3 kali perkembangan. Yang pertama, 40 hari pertama, janin masih berbentuk nutfah atau sperma. Ya. Perkembangan yang kedua yaitu 40 hari kedua. Di sini janinnya sudah berbentuk alaqah atau gumpalan darah. Yang mana 40 hari kedua ini berarti usia janin atau kandungan sudah memasuki usia 3 bulan. Ya. Lalu yang ketiga, 40 hari ketiga ini sudah menjadi mudghah atau segumpal daging. 40 hari ketiga ini berarti usia kandungan sudah di 4 bulan, usia 4 bulan ya. Nah, di tahapan atau perkembangan yang ketiga ini, di 40 hari ketiga atau tadi sudah memasuki 4 bulan, malaikat meniupkan ruh ke dalamnya, ke dalam janin tersebut, dan ditetapkan 4 ketentuan, yaitu ada rezeki, ajal atau umur, amal atau perbuatan, dan sengsara atau bahagia. Ini poin keempat menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu, fase yang kedua adalah masa pra-remaja. Di sini, tanda-tanda balik yaitu mengalami perubahan secara fisik maupun secara psikis. Yang akan Budina jelaskan secara fisik terlebih dahulu, yaitu tinggi badan bertambah. Yang kedua, wajah berubah bentuk dan lebih berisi. Yang ketiga, kulit jadi lebih berminyak, sehingga mungkin muncul jerawat. Lalu, tungkai kaki dan tangan memanjang. Tungkai ini berarti bagian kaki ya. Sepasang kaki ini, pada bagian kaki dari atas sampai bawah itu mulai ada perubahan, yaitu memanjang. Tangan pun juga seperti itu. Lalu, secara fisik yang terakhir adalah terjadinya perubahan primer dan sekunder. Nah, untuk perubahan primer dan sekunder ini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan, ya, karena setiap wanita dan laki-laki itu untuk perubahan primernya berbeda. Perubahan primer pada wanita yaitu payudara membesar, sedangkan perubahan primer pada pria yaitu suaranya membesar, suaranya mengebas gitu. Nah, perubahan sekunder pada wanita dan pria yaitu yang pertama, mulai tumbuh rambut-rambut halus pada bagian-bagian tertentu, ya. Lalu yang kedua, mulai berfungsinya organ reproduksi. Reproduksi ini berarti maksudnya organ dalam hal untuk perkembangbiakan manusia ya. Dan yang ketiga itu ada ihtilam, yaitu mimpi keluar air mani pada pria ataupun wanita. Dan perubahan sekunder yang terakhir pada wanita yaitu mengalami haid atau menstruasi. Ini dialami oleh wanita. Jadi ini perubahan primer dan sekunder yang perlu kalian ketahui. Nah, selanjutnya adalah secara psikis. Fase atau tahapan kehidupan manusia, ya, perubahan secara psikis. Apa sih yang terjadi pada jiwaku? Secara psikis ini berarti pada jiwa kalian ya, dan itu tidak terlihat, tidak dilihat namun bisa kita rasakan.
Nah, yang pertama yaitu mungkin kalian mulai tertarik pada lawan jenis. Di sini memang sudah kodratnya manusia atau anugerahnya manusia itu diberikan rasa tertarik oleh lawan jenis. Namun kita harus bisa memposisikan diri kita ini untuk tidak berlebihan dalam menanggapi hal seperti ini. Ya, apalagi kakak-kakak masih berada di kelas 5. Jangan terlalu berlebihan jika kita tertarik pada lawan jenis. Boleh menyukai lawan jenis, namun tetap ada batasnya. Dan itu pun kita harus tahu tertarik di sini adalah kita mengagumi sifatnya, mengagumi bahwa dia itu pintar, seperti itu. Tidak boleh berlebihan dalam mengartikan ketertarikan ini, ya. Lalu yang kedua adalah emosi yang tidak stabil. Mungkin kalian merasakan emosi kalian yang tidak stabil, terlebih dalam hal melaksanakan PJJ ini. Emosi yang tidak stabil ini bukan hanya diartikan untuk atau dalam keadaan terus marah ya, tidak, tapi emosi itu perasaan kita, entah itu marah, sedih, ataupun bosan, seperti itu, yang tidak stabil, kadang happy, kadang murung. Nah, seperti itu di sini ya. Lalu yang ketiga adalah mencari kasih sayang, dimana di sini pada fase ini, terlebih pada kalian yang sedang memasuki atau berada pada tahap pra remaja ini, mungkin kalian butuh untuk mencari kasih sayang, mencari perhatian dari orang-orang terdekat kalian gitu ya. Yang keempat, mencari rasa aman. Dan di sini mencari rasa aman pastinya kalian menginginkan rasa aman itu diberikan oleh orang-orang terdekat kalian, oleh ayah bunda ataupun kakak, seperti itu ya, lingkungan terdekat pastinya. Lalu yang kelima adalah mencari jati diri. Apa sih jati diri? Nah, jati diri ini adalah suatu hal yang ada dalam diri kita, yaitu meliputi karakter, sifat, watak, dan juga kepribadian diri kita sendiri. Jadi, jati diri itu adalah segala hal tentang diri kita dan hanya kita yang tahu. Untuk menentukan jati diri ini, kalian harus memulai hal-hal untuk diri sendiri. Memang sulit untuk menemukan jati diri sendiri. Nah, pada dasarnya jati diri itu secara alami akan ada pada diri kita, ya. Biasanya yang harus kita lakukan untuk memulai mencari jati diri ini, pastinya kita harus mengenali diri kita sendiri. Siapa sih kita? Apa sih tujuan kita tuh hidup di dunia ini? Seperti itu ya. Terus mengapa harus menjalankan kegiatan atau aktivitas-aktivitas seperti ini? Nah, seperti itu, harus mengenali diri kita sendiri dengan berbagai macam pertanyaan untuk diri kita. Lalu dalam mencari jati diri, kita itu harus memulainya dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena tadi ya, kalian sudah memasuki masa pra-remaja, sudah akan memasuki atau bahkan sudah ada yang mengalami masa balik ini. Di sini kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan pastinya kita harus meninggalkan yang buruk dan melakukan hal-hal yang baik. Ya, terlebih dalam hal di era modern ini, itu banyak pengaruh buruk yang bisa kita dapatkan, terlebih dari internet, dari media-media sosial. Nah, kalau kita tahu itu buruk, kita harus tinggalkan. Kita ambil, kita pilih hal-hal yang baik. Itu ya. Lalu, dalam mencari jati diri ini, kita juga harus bisa menyelesaikan masalah sendiri.
terlebih mungkin masalah dalam hal belajar ya, yang akan Bu Dinar bahas hal belajar. Kalian kesulitan dalam menghitung atau menyelesaikan matematika. Kalian tahu kenapa kalian merasakan kesulitan. Misalnya, kalian belum hafal perkalian atau pembagian. Nah, di sini harus kita selesaikan masalahnya dengan gimana? Yaitu dengan mengulang kembali hafalan perkaliannya. Seperti itu, ya. Mungkin juga ada yang kesulitan nih dalam menghafal Al-Quran. Kalian harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Supaya kalian tuh bisa cepat dalam menghafal Al-Quran, kalian harus apa? Harus tahu penyelesaian masalahnya, yaitu dengan murojaah di setiap harinya. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir dalam mencari jati diri yang akan Bu Dinar sampaikan ini, kalian sudah bisa menentukan minat kalian dan juga bakat kalian dalam menunjang hal-hal yang berkaitan untuk masa depan kalian sendiri. Seperti itu. Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau kalian bisa memahaminya. Lalu yang keenam, secara psikis ini kita muncul rasa ingin tahu dan ingin mencoba meningkatkan apapun yang kita ingin tahu. Jadi rasa ingin tahunya itu sedang tinggi, rasa ingin mencobanya itu juga tinggi, meningkat ini. Namun hati-hati, balik lagi bahwa kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi rasa ingin tahunya ini gunakan untuk hal-hal yang positif pastinya gitu ya, bukan untuk mencoba-coba hal-hal yang sekiranya itu negatif. Lalu yaitu kalian di sini kebutuhan untuk diakui sebagai manusia dewasa. Ya, kalian di masa ini, di fase ini kalian udah nggak ada beberapa mungkin yang sudah tidak suka lagi disebut atau dipanggil ayo nak gitu. Kadang udah merasa emang aku anak kecil gitu, atau yang merasa kalian tuh udah bukan anak kecil lagi gitu, kalian tuh udah dewasa loh. Nah ini mungkin kalian pernah ya atau sudah merasakan hal seperti ini, tidak ingin terlalu dimanja atau terlalu tidak ingin banyak ditanya-tanya gitu. Oke, kalian sudah tidak mau lagi dianggap sebagai anak kecil gitu. Kalian tuh pengen diakui sebagai manusia dewasa. Ini perubahan secara psikis yang dialami di fase pra-remaja. Lalu ada juga kecenderungan menentang dan kritis. Nah, di sini ya, menentang atau membantah. Nah, ini juga harus bisa kalian kalian artikan ya untuk hal-hal yang positif, tetap yang positif gitu. Kalian menentang bukan dalam hal melawan, bukan melawan untuk untuk hal yang baik nih, misalkan hal baik tapi kalian lawan, kalian tentang. Contohnya apa? Misalnya dalam PJJ ini kita kan belajarnya dari rumah. Kalian tetap harus bangun pagi dari rumah ini untuk memulai aktivitas sekolah. Nah, kadang nih ya mungkin ada yang dibangunin orang tuanya untuk segera bersiap-siap gitu, tapi kalian tuh malah menentangnya gitu, menentang untuk nggak mau dibangunin. Kalian tuh ya udah nanti bisa. Nah ini seperti ini hal yang negatif. Kalian harus bisa menghindari hal yang negatif ini. Dan kritis itu bukan berarti kalian itu mencela, bukan. Kritis itu bukan mencela, tapi itu kritis kita memberikan pendapat, seperti itu, memberikan pendapat, memberi masukan untuk hal yang lebih baik, untuk sesuatu kegiatan yang lebih maju, seperti itu ya. Di sini kalian sudah bisa berpikir secara kritis.
Lalu yang terakhir, tidak puas dengan diri sendiri. Ini perubahan psikis, kalian tidak puas dengan diri sendiri, kalian ya tadi karena sudah muncul rasa ingin tahu atau rasa ingin mencoba yang tinggi. Jadi itu kalian pengen tahu lebih tentang diri kalian, tidak puas dengan diri sendiri, seperti itu. Oke, kakak-kakak, itu dia pembahasan Bina Ibadah mengenai masa balik ya yang kita pelajari hari ini. Jadi yang perlu kalian ketahui ada di 2 fase tadi, yaitu fase ketika masih dalam kandungan dan memasuki fase pra-remaja. Semoga kalian bisa mengerti, bisa memahami dengan baik, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Mari kita akhiri kegiatan belajar ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Budinar mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah dalam menerima ilmu di setiap harinya. Budinar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.